Pada cerita Xiao Yan kali ini menceritakan tentang masuk ke tingkat 2 di makam surgawi, dan tekanan energi yang luar biasa kuat terpancar dari tirai energi besar ketika seseorang mendekatinya, tekanan energi yang sangat kuat jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, seseorang akan berubah menjadi debu ketika melewati lapisan cahaya ini. Xiao Yan berhenti di luar tirai energi tangannya dengan lembut menembusnya dan merasakan tekanan dan Xiao Yan berteriak kaget, ya biasanya siapapun yang kekuatannya di bawah bintang 5 Douzun tidak akan bisa masuk. Sun Er tersenyum saat dia menjawab bahkan badan energi terlemah di tingkat kedua akan memiliki kekuatan bintang 5 Douzun. Mereka yang tidak bisa mencapai kekuatan ini akan membebaskan diri mereka sendiri bahkan jika mereka bisa masuk. Hanya pintu masuk ke tingkat kedua membutuhkan kekuatan bintang 5 Douzun. Apakah masuk ke tingkat ketiga tidak memerlukan kekuatan bintang ke-7 atau ke-8? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya, ini kurang lebih demikian. Sun Er menutupi mulutnya dan tertawa pelan. Tekanan energi ini mungkin kuat, tetapi mengingat kekuatan Xiao Yan seharusnya tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Mari kita menuju ke pintu masuk lantai 3 sebelum berbicara lebih banyak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mempelajari tirai cahaya di depannya sebelum mengulurkan tangannya ke Sun Er. Dia tersenyum dan berkata, ayo masuk. Sun Er mengangguk dengan lembut. Setelah itu dia meletakkan tangannya di tangan Xiao Yan dan membiarkannya menyeretnya. Mereka perlahan berjalan ke tirai cahaya yang sangat besar. Setelah mereka berdua secara bertahap memasuki tirai cahaya, api keemasan kuning dan ungu coklat mulai perlahan-lahan melonjak dari tubuh mereka. Mereka sepenuhnya menekan tekanan kuat yang datang dari tirai cahaya. Tirai energi ini sekitar 1000 kaki panjangnya. Keduanya berjalan hampir 10 menit sebelum mereka merasakan tekanan energi perlahan melemah. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati ujung cahaya energi tak jauh dari situ. Dia juga menghela nafas lega. Langkah kakinya tiba-tiba bertambah cepat ketika dia menarik Sun Er dan berjalan melalui tirai yang sangat tebal ini. Setelah keluar dari tirai cahaya, tekanan energi yang menutupi tubuhnya benar-benar menghilang. Xiao Yan baru saja akan mendesah lega ketika suara Sun Er yang agak cemas dengan cepat muncul di samping telinganya. Hati-hati, rasa dingin melonjak dalam hati Xiao Yan setelah suara itu masuk ke telinga Xiao Yan. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat tubuhnya bergetar gambar setelah muncul di tempat asli. Beberapa kekuatan energi yang luar biasa tajam tiba dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah energi yang liar dan ganas merobek-robek after image dalam sekejap. Sosok Xiao Yan sekali lagi muncul sekitar 10 meter di belakang dan Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat sekitar 10 badan energi yang tergantung di udara. Sontang mata mereka yang kosong namun dingin terkunci padanya. Tubuh energi apalagi itu adalah tubuh energi yang memiliki kekuatan bintang 5 Douzun. Kerutan Xiao Yan mengencang ketika dia melihat tubuh energi yang kuat ini. 10 bintang 5 badan energi Douzun telah berkumpul bersama. Lineup semacam ini belum pernah muncul di level pertama. Itu tak terduga bahwa mereka akhirnya diserang oleh barisan seperti saat mereka memasuki level kedua. Masih ada aroma darah di sini. Seseorang sengaja memikat mereka di sini. Tubuh Sun Er berkedip dan muncul di samping Xiao Yan. Dia melihat tubuh energi di sekitarnya sebelum dia mengerutkan alisnya dan berbicara, itu pasti pekerjaan praktis Hunya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah kelompok Hunya. Mereka telah terluka parah sebelumnya. Bisakah kamu merasakan aura mereka berdua? Mata Xiao Yan terkunci pada 10 badan energi di sekitarnya saat ia bertanya. Tidak, kedua orang ini sama liciknya dengan rubah. Mereka mungkin melarikan diri setelah memikat tubuh energi ini. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab, mari kita berurusan dulu dengan orang-orang ini terlebih dahulu. Kalau tidak, aroma berdarah di sini akan memikat tubuh energi lebih banyak lagi. Mari kita selesaikan pertarungan dengan cepat. Penundaan apapun dapat mengakibatkan perubahan tak terduga. Ekspresi Xiao Yan muram saat dia mengangguk. Tingkat kedua memang dipenuhi dengan bahaya. 10 badan energi dengan kekuatan bintang 5 Douzun akan menyebabkan bahkan Douzun bintang 6 biasa melarikan diri setelah bertemu dengan mereka.
Untungnya tidak sulit untuk menghabisi mereka ketika dia dan Sun Er bergandengan tangan. Sun Er mengangguk dengan lembut, setelah itu Sun Er memutar tubuhnya yang halus dan menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan menginjakkan kakinya di tanah ketika tubuhnya menghilang, dia bergegas ke arah lain dengan kecepatan seperti kilat. Pertempuran berlanjut untuk waktu yang singkat. Kedua sosok itu kembali satu sama lain dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka melihat tanah yang berantakan di sekitar mereka, saling memandang dan tersenyum. Masing-masing dari mereka membuka tangan mereka. 10 inti energi berukuran merpati muncul. Energi padat yang luar biasa melekat di sekitar inti energi. Energi itu muncul seperti kabut yang memiliki spiritualitas. Dan di sisi timur adalah tempat aroma berdarah menghilang. Kemungkinan Hun Ya dan Hun Li menuju ke sana. Berdasarkan apa yang saya ketahui, sisi timur juga merupakan lokasi tingkat ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Mata cantik Sun Er bergeser ke timur, rasa dingin mengalir di matanya. Ayo ikuti mereka, keduanya tidak boleh dibiarkan tetap hidup. Xiao Yan tersenyum. Namun senyumnya sangat dingin. Kedua orang ini telah meluncurkan serangan diam-diam dan bahkan telah membuat perangkap di sini. Xiao Yan tidak mungkin bertindak seolah-olah dia belum menyaksikan tindakan ini. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Level kedua jauh lebih kecil dari level pertama. Jika semuanya berjalan lancar, kami akan mencapai pintu masuk ke tingkat ketiga dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sun Er berkata dengan lembut. Ayo pergi, kami akan membagi inti energi ini secara merata dan menyerapnya di sepanjang jalan. Xiao Yan mengangguk, tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang bergegas maju. Sun Er mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dua sosok itu terbang dengan kecepatan cahaya, tiba-tiba berhenti jauh di depan kelompok Xiao Yan, di mana penglihatan mereka tidak bisa mencapai. Kedua sosok ini menoleh dan melihat daerah yang jauh di belakang mereka. Mereka sudah memasuki level kedua. Tubuh energi itu juga telah dihabisi oleh mereka. Hun Li yang ditinggalkan dengan satu tangan, berbicara dengan suara yang dalam, wajahnya masih pucat, tetapi auranya sudah stabil. Ada sejumlah besar badan energi di sini, mereka pandai menyembuhkan luka-lukanya. Mari kita menuju ke tingkat ketiga terlebih dahulu dan abaikan saja. Anda harus memulihkan diri dari cedera Anda selama periode waktu ini, kalau tidak, kami tidak akan Jika kita telah menghitung dengan benar, orang-orang itu akan segera tiba di tingkat kedua. Jika Xiao Yan dan Sun Er berkumpul dengan Gu Qingyang dan yang lainnya, kita tidak akan cocok untuk mereka. Hun Ya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara gelap dan dingin. Terlebih lagi, mencapai level ketiga lebih awal akan membantu rencana kita. Pada saat itu, kami akan menunggu semua orang untuk berkumpul dan kemudian menyelesaikan semuanya sekaligus. Semua orang tahu bahwa makam surgawi berbahaya. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika orang-orang itu mati di sini. Ekspresi kejam muncul di wajah Hun Ya saat dia berbicara dengan lembut dan Hun Li mengangguk, sudut mulutnya terangkat ke ekspresi padat. Mereka akhirnya menderita kerugian ketika mereka mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Salah satu tangannya sendiri hilang. Mengingat karakternya, dia pasti akan membalas dendam atas hutang ini. Ayo pergi, saya ingin melihat apakah mereka dapat mengikuti kita. Hun Ya tertawa dengan dingin dan melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam melonjak itu memasuki kabut energi sekitarnya sementara tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Hun Li mengikuti dari belakang. Xiao Yan yang tanpa ekspresi melambaikan tangannya ke ruang sekitarnya dan angin panas menyapu menghancurkan jiwa-jiwa yang tersembunyi di dalam kabut energi. Sun Er mengerutkan alisnya saat dia menyaksikan tubuh spiritual ini menerkam. Penampilan luar tubuh spiritual ini tidak jauh berbeda dari tubuh energi, namun mereka dikendalikan oleh Hun Ya. Biasanya jiwa-jiwa ini bersembunyi di kabut, tetapi sekarang begitu kelompok Xiao Yan mendekat mereka akan menerkam dan menghancurkan diri. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu sangat menjengkelkan, dan kelompok Xiao Yan telah menghadapi serangan penghancuran diri lebih dari 100 kali selama 1 minggu ini. Cedera Hun Li lebih atau kurang disembuhkan. Xiao Yan menghabisi tubuh spiritual terakhir sebelum memutar lehernya dan berbicara dengan suara lemah. Meskipun kelompok Hun Ya sengsara karena dikejar, masih mungkin untuk melihat jejak energi yang tersebar mengungkapkan bahwa luka Hun Li cepat pulih.
apa keuntungan kita selama periode waktu ini? 38 inti energi kelas 5, 25 inti energi kelas 6, 6 inti energi kelas 7, 1 inti energi kelas 8. Sun Er berpikir pelan sejenak sebelum menjawab, meskipun mereka mengejar Hun Ya selama periode ini, mereka tidak melupakan tujuan mereka untuk melatih diri. Setiap badan energi yang mereka temui sepanjang jalan berubah menjadi inti energi yang muncul di tangan mereka. Beberapa hari sebelumnya mereka beruntung bertemu tubuh energi yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Dozun. Xiao Yan dan Sun Er telah membuang banyak waktu untuk menyelesaikannya. Tubuh energi dengan kekuatan seperti itu sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tingkat kesulitan secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tubuh energi biasa. Sayangnya kami belum pernah bertemu badan energi Dozun bintang 9. Dengan kekuatanmu saat ini, hanya inti energi dengan tingkatan seperti itu yang berguna bagimu. Xiao Yan dengan menyesali sebagian besar inti energi ini telah diserap olehnya. Sun Er hanya menggunakan porsi yang sangat kecil meskipun dia sadar bahwa inti energi ini tidak melakukan banyak hal untuk Sun Er. Dia juga mengerti bahwa dia sengaja mencari alasan untuk memberikannya kepada Xiao Yan. Sun Er tersenyum dan dengan lembut berkomentar, 5 hari lagi sampai kita bisa mencapai level ketiga makam leluhur klan Xiao. Xiao Xuan harus ada di sana. Xiao Yan perlahan mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Antisipasi melonjak dalam hatinya. Xiao Yan merasakan firasat bahwa makam Xiao Xuan berisi beberapa hal yang ditinggalkan leluhurnya untuk keturunannya.